Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gadini Tatalia, kelas 12 IPS 5, absen 14. Di sini saya akan menceritakan teks cerita sejarah berupa fakta yang berjudul Cut Nyadin. Lam Padang adalah kampung tempat kelahiran Cut Nyadin. Luasnya kira-kira 10 hektar. Kampung ini termasuk wilayah Namukim dengan ibu kotanya Paukan Bada. Wilayah Namukim terletak di pantai utara, bagian barat Aceh Besar. Di bagian utara wilayah ini berbatasan dengan laut dan terdapat Ulele sebagai pelabuhannya. Antara Tanjung dan Ulele terdapat sebuah danau yang tenang dan dapat dipakai untuk berlabuh perahu dan kapal. Di bagian timur wilayah ini, yaitu yang berbatasan dengan Meuraksa, terdapat Kampung Bitae di Lamjamu. Di bagian selatan dan barat, daerah ini dipegari oleh pegunungan Ngalau Ngari Beradin. Di bagian pantainya terdapat Kampung Lam Tengah, tempat kelahiran penyair Aceh terkenal Dul Karim atau Abdul Karim. Di Kampung Lampangan terdapat makam Sultan Sulaiman dan Lamtah yang dihancurkan oleh seragam Belanda dalam tahun 1875. Di bagian selatan Peuku Bada, di samping Cut Cako, terdapat Ngalau Ngarai Beradin, sebuah tempat yang strategis dan menjadi tempat bertahan pejuang Aceh. Cut Nyadin lahir pada tahun 1850 di Kampung Lam Padang, wilayah Namukim, Aceh Besar. Ayahnya bernama Nanta Muda Seutia yang berasal dari turunan Mahdum Sati, seorang perantau dari daerah Sumatera Barat. Beliau adalah cokal bakal yang membangun wilayah Namukim menjadi lebih terkenal dan makmur. Ibunya seorang keturunan bangsawan yang terpandang dari Kampung Lampagar. Karena istrinya inilah maka nama Nanta Muda Seutia semakin terkenal dan dihormati oleh rakyat Namukim. Cut Nyadin dianggap sebagai orang yang lemah, hanya tunduk pada perintah seorang pria dan berdiam diri di rumah. Kaum wanita tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, memimpin suatu perkumpulan, atau menduduki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia pun, kaum wanita hanya diperintahkan untuk menyiapkan makanan untuk para penjajah dan tidak berani untuk melawan. Latar belakang keluarga Cut Nyadin ialah orang terpandang. Ayahnya bernama Nanda Muda Seutia. Ayahnya seorang pemimpin wilayah Namukim dan ibunya seorang keturunan wanita kebangsawanan. Cut Nyadin lahir ketika rakyat Namukim sedang berselisih dengan rakyat Meuraksa. Cut Nyadin memiliki seorang kakak laki-laki bernama Tengku Rayut. Kakaknya memiliki fisik yang kurang sempurna, sehingga ayahnya sangat berharap banyak pada Cut Nyadin untuk meneruskan pemerintahannya. Pada usia 12 tahun, Cut Nyadin dinikahkan dengan Tengku Ci Ibrahim Lamanaga. Tujuannya untuk memperkuat pemerintahan ayahnya. Cut Nyadin sangat patuh terhadap suaminya dan senantiasa memberi semangat ketika suaminya berperang melawan Belanda. Semangatnya makin tertampa dan mulailah tumbuh suatu benih perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Suaminya tewas tertembak di medan perang. Ketika Tengku Ci Ibrahim meninggal, Tengku Umar mampu menggantikan Tengku Ci Ibrahim. Cut Nyadin bertekad untuk membalaskan dendam kepada Belanda atas tewasnya Tengku Ci Ibrahim. Dalam Perang Aceh, Cut Nyadin terus mengibarkan semangat rakyat Aceh untuk terus memberikan perlawanan. Pada tanggal 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur di medan perang setelah tertembak oleh tentara Belanda. Cut Nyadin terus melanjutkan perjuangannya untuk mengusir penjajah. Tetapi Cut Nyadin berhasil ditaklukkan Belanda dan ditahan. Para pengikutnya sering mengunjungi beliau karena dikhawatirkan akan muncul suatu perlawanan. Akhirnya Cut Nyadin diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Unsur intrinsik cerita sejarah Cut Nyadin. Yang pertama, tema.
menceritakan seorang perempuan yang mempunyai semangat kemandirian dan semangat memperjuangkan kota Aceh yang ia cintai. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Yang pertama, Cut Nyak memiliki sifat yang pemberani dan pantang menyerah. Yang kedua, Tengku Umar memiliki sifat seorang pemimpin yang tangguh dan pemberani. Yang ketiga, ayah Cut Nyak memiliki sifat kepemimpinan yang bagus. Yang keempat, Tengku Ci Ibrahim sebagai suami pertama Cut Nyak ia memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kelima, Ibu Cut Nyak memiliki sifat yang baik dan penyayang. Alur yang terdapat pada cerita Cut Nyak yaitu maju. Latar atau tempat yang digunakan yaitu wilayah Namukim, Kampung Lumpadang, Aceh, dan Meulaboh. Sudut pandang yang dipakai yaitu sudut pandang orang ketiga. Amanat pada cerita Cut Nyak yaitu cerita ini mengajarkan kita harus saling menjaga satu sama lain dan melindungi negara kita dengan bekerja sama dalam melaksanakan sesuatu dan tidak bercerai-berai antara masyarakat. Unsur ekstrinsik pada cerita Cut Nyak yang pertama nilai budaya. Memiliki nilai budaya yaitu rumah adat Aceh sebagai rumah adat yang berdiri kokoh, sekokoh adat dan tradisinya yang diwariskan nenek moyang mereka. Yang kedua, nilai sosial. Memiliki sekelompok kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, nilai agama. Tempat beribadah di tiap kampung yaitu Meunasah. Yang keempat, nilai moral. Kerjasama yang dilakukan antara agama Islam mampu mengalahkan para penjajah Belanda. Yang kedua, novel cerita sejarah yang berjudul Malin Kundang. Alkisah hiduplah seorang perempuan miskin di sebuah kampung nelayan di pantai air manis. Perempuan miskin setengah baya tersebut mempunyai seorang anak laki-laki tunggal bernama Malin Kundang. Malin Kundang sejak kecil telah ditinggal mati oleh bapaknya. Jadilah Malin Kundang anak yatim yang sehari-hari dirawat dan dibesarkan oleh ibunya dengan mencari kayu api atau menangkap ikan di tepi pantai. Dengan penuh kasih sayang, Malin Kundang dibesarkan ibunya hingga beranjak remaja. Pada suatu hari, di tengah deruan ombak pantai air manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Malin Kundang bermaksud untuk pergi merantau ke negeri seberang guna merubah nasib hidup dan masa depannya. Sang ibu tak kuasa menahan dan melepas anak yang dicintai. Dengan cucuran air mata, tinggallah ibunya seorang diri dan berdoa semoga Malin Kundang berhasil dirantau orang. Merapatlah sebuah kapal besar membawa Malin Kundang di pantai air manis. Hati sang ibu sungguh sangat bahagia karena doanya dikabulkan Tuhan untuk dapat kembali bertemu dengan anaknya yang telah berpuluh tahun pergi jauh dari pangkuannya. Malin Kundang tanpa gagah turun dari kapal bersama istri yang cantik. Malin, ini ibu nak, sahut ibu sambil berlinangan air mata karena kebahagiaannya. Akan tetapi ternyata Malin Kundang telah berubah dan sombong. Ia tidak mau mengakui wanita yang datang dengan baju yang compang-camping itu sebagai ibunya. Saya tidak punya ibu yang hina dan miskin seperti kamu, dasar tua bangka yang tak tahu diri. Begitu kata Malin Kundang kepada wanita yang memang adalah ibu kandungnya. Hati sang ibu tersayat bak sebilau bagai petir di siang hari. Tak disangka anak yang disayanginya dan dirindukannya sepanjang hari melukainya dan durhaka kepadanya. Malin Kundang lantas berlalu dan meninggalkan ibunya yang masih bersimpuh sambil menangis sedih. Tak lama kemudian kapal Malin Kundang mulai bergerak meninggalkan sandaran. Sang ibu berdoa sambil meneteskan air mata. Ya Tuhan, kalau memang Malin Kundang anakku, tunjukkanlah kebesaran-Mu kepadaku. Tak lama kemudian datanglah badai disertai petir dan gelombang laut yang dahsyat. Tak pelak kapal Malin Kundang dihantam gelombang laut yang datang secara tiba-tiba. Malin Kundang sempat memanggil nama ibunya. Namun kebesaran Tuhan telah datang. Malin Kundang si anak durhaka tenggelam bersama kapalnya dan terdampar di tepi pantai air manis. Konon karena kutukan ibunya, Malin Kundang bersama istrinya berubah jadi batu. Ekstrinsik dalam novel cerita sejarah Malin Kundang.
Yang pertama yaitu tema, menceritakan tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Yang kedua, latar. Adapun latar atau tempat kejadian yaitu di pantai air manis. Yang ketiga, tokoh atau penokohan. Tokoh yang ada pada cerita Rakyat Malin Kundang tersebut adalah yang pertama, ibu kandung Malin Kundang adalah sosok yang penyayang namun tersakiti dan tetap bersabar. Yang kedua, Malin adalah anak yang jahat karena melupakan ibunya dan tidak berbakti. Namun, ia adalah anak yang rajin. Yang keempat, alur yang terdapat pada kisah di atas yaitu maju. Yang kelima, sudut pandang yang diambil dari cerita Rakyat Malin Kundang adalah sudut pandang orang ketiga. Yang keenam, amanat. Janganlah durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu kita. Durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap seorang ibu merupakan perilaku yang tercela dan sangat dilarang oleh agama. Ingatlah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, berperilaku baik dan lemah lembutlah terhadap ibu kita. Unsur ekstrinsik cerita Malin Kundang, yaitu nilai moral yang dapat diambil dari cerita di atas adalah anak yang rajin, patuh akan perintah orang tuanya, dan menjalankan perintahnya pasti akan berhasil seperti cerita Malin yang bekerja keras serta patuh dalam menjalankan perintah ibunya, serta menolong ibunya saat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Namun, anak yang durhaka dan tak patuh akan perintah orang tuanya pasti akan mendapatkan balasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.